Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan terbagi ke dalam 7 teori. Yang pertama, teori psikodinamika. Yang kedua, teori behaviorisme. Yang ketiga, teori belajar. Yang keempat, teori humanistik. Yang kelima, teori kognitif. Yang keenam, teori ekologi. Yang ketujuh, teori etologi. Dan yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, yaitu sumber terjadinya perilaku didasari dan tidak disadari. Ada 2 ya. Kemudian, teori psikodinamika berangkat dari 2 asumsi dasar. Yang pertama, bagian dari dunia binatang, dan yang kedua, bagian dari sistem energi. Berikut menurut teori Sigmund Freud, yaitu ada 3. Yang pertama ada ID. ID ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Jika tidak dikendalikan, ID akan mendapatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lain dan masyarakat. Yang kedua, ego. Ego mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Dan yang terakhir, superego. Superego berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Kemudian, beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, repression atau penekanan, berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendasarnya ke dalam pikiran tidak sadar. Itu yang dimaksud dengan penekanan atau repression. Yang kedua, regression atau kemunduran, kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk kekanak-kanakan dari perilaku ketika menghadapi kegelisahan. Misalnya, anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar kembali ngompol atau menghisap ibu jari. Itu dia contohnya. Yang ketiga, yaitu sublimation atau menggantikan. Sublimation atau menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Yang keempat, displaction, yaitu penggantian, yaitu mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Misalnya, seorang anak yang marah pada temannya kemudian melampiaskan perasaannya pada hewan peliharaannya. Yang kelima, reaction formation atau pembentukan reaksi, yaitu bertindak dengan sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima.
tahapan perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Freud adalah: yang pertama, tahap oral ialah tahap pertama yang berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan. Yang kedua, tahap anal ialah tahap yang berlangsung antara 1 dan 3 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap palik ialah tahap yang berlangsung antara usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, tahap laten ialah tahap yang berlangsung antara kira-kira usia 6 tahun dan masa pubertas. Yang kelima, tahap genital ialah tahap yang berawal dari masa pubertas dan seterusnya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme berkembang perilaku yang dapat diukur dan diamati oleh hasil respon pelajar terhadap rangsangan. Nah, sebagai gambarannya seperti ini ya. Jadi di dalam teori behaviorisme itu yang paling inti ada dua, yaitu stimulus dan respon ya. Stimulus adalah tokoh-tokoh teori behaviorisme. Yang pertama, John R. Watson. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Yang ketiga, Bandura. Yang keempat, Edward L. Thorndike. Yang keempat, Carl Jung. Yang kelima, Skinner. Kemudian lanjut teori yang ketiga ya, yaitu teori belajar. Teori belajar yang dirumuskan oleh Albert Bandura yaitu mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial membahas tentang yang pertama, bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat atau reinforcement dan observational learning. Yang kedua, cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi. Yang ketiga, begitu pula sebaliknya, bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat atau reinforcement dan observational opportunity. Selanjutnya, modeling proses yang terjadi dalam observational learning tersebut adalah: yang pertama, atensi. Selanjutnya, retensi. Berikutnya, motivational. Yang keempat, reproduksi ya. Atensi atau perhatian, yaitu subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Yang kedua, retensi atau mengingat, yaitu subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sebuah ingatannya. Yang keempat, reproduksi gerak atau reproduction, yaitu setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang terakhir, motivational atau motivasi juga penting dalam pemodelan karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Nah, kemudian bab berikutnya, teori belajar humanistik, yaitu teori belajar humanistik ini yakin bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam individu. Bahkan aliran ini mengabaikan faktor intelektual dan emosional. Menurutnya, kedua faktor tersebut tidak terlibat di dalam proses belajar. Nah, ini dia tokoh-tokoh humanisme. Yang pertama Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Carl Rogers.
Lanjut materi berikutnya ya, yang keenam yaitu teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif yaitu kognitif berasal dari bahasa Inggris yaitu cognitive yang bermakna mengerti atau pengertian, dan yang bermakna mengerti atau pengertian diartikan secara luas bahwa cognition atau kognisi adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Atau kognitif secara umum adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari knowledge, pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis atau pengamatan, sintesis atau sintesa, sampai evaluation atau evaluasi. Ada juga yang mengartikan kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akal. Pada umumnya, prinsip-prinsip kognitif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, disebut juga sebagai model perseptual. Yang ketiga, persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Yang keempat, perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak nama dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima, situasi belajar atau materi pelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil atau dipisah-pisah akan menghilangkan makna. Yang terakhir, belajar adalah merupakan proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar juga merupakan aktivitas berpikir yang kompleks. Beberapa tokoh psikologi kognitif yaitu yang pertama Heidegger, yang kedua Kurt Lewin, yang ketiga Fostiger, yang keempat Oxford, yang kelima Tenabu, yang terakhir Newcomb. Ya, yang materi yang terakhir ya, teori ekologi, yaitu pendekatan metodologis dalam etologi, pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alamiah. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengetahui informasi tentang spesies tersebut sebanyak mungkin. Yang kedua, mengamati tingkah laku khasnya. Yang terakhir, membandingkan dengan tingkah laku spesies yang lain. Ya. Kemudian ini dia tokoh-tokoh dalam etologi. Yang pertama Konrad Z. Lorenz, yang kedua Nicholas Timberkin, yang ketiga John Bowlby. Ya, kemudian dari teori-teori tadi dapat kita kan sekarang itu lagi social distancing ya, jadi mengurangi sekali aktivitas seperti berkumpul-kumpul, seperti belajar kan itu sangat berkurang ya. Jadi itu juga mempengaruhi kita juga loh dalam menerima materi-materi yang diberikan dosen sebagai mahasiswa ya. Kalau menurut saya permasalahan yang terjadi di sini adalah ya ini efek social distancing bagi mahasiswa ya, yaitu adanya sistem belajar online yang katanya sangat efektif, tetapi nyatanya itu tidak sangat efektif karena kontrol dari dosen tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Kemudian karena itu tidak adanya tatap muka secara langsung. Kemudian semangat belajar menurun dan waktu terbuang sia-sia. Terus, sistem yang sebelumnya sudah dirancang dan dipersiapkan untuk pembelajaran mahasiswa tidak dapat diaplikasikan. Berikut menurut pendapat saya tentang adanya teori-teori perkembangan yang dikaitkan dengan kejadian sekarang, yaitu social distancing. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.